Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Engkau yang menciptakan. Engkau yang membuat segala sesuatu ada. Engkau yang melihat semuanya Tuhan. Biar jadi seperti yang Engkau mau. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu akan keterbatasan kami. Firman-Mu berkata, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapa, kami berdoa, firman-Mu berkata, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh memberitahu kepadamu. Tapi kami menyadari Tuhan, Engkau memberikan kami firman-Mu. Firman itu tinggal hanya logos apabila Engkau tidak menerangi akan kami. Buka mata kami semua Tuhan, untuk kami boleh melihat firman-Mu, mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, sehingga mata kami boleh memandang Engkau, firman hidup, boleh memandang akan firman yang Kau berikan kepada kami, dan mengerti apa yang Engkau mau. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mata kami Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan. Kami Tuhan yang Engkau lahirkan kembali. Manusia-manusia roh yang sudah dibebaskan oleh Engkau Tuhan, karena kami percaya. Kami butuh mata untuk melihat Tuhan. Kami butuh pikiran kami diperbarui. Kami butuh Tuhan akan kehendak kami ini Tuhan ditundukkan untuk tunduk hanya kepada firman-Mu dan percayakan firman-Mu. Kami butuh Tuhan, emosi kami mau berikan kepadamu, supaya kami tidak menjadi bulan-bulanan dari apa yang kami lihat di dunia ini, apa yang kami dengar dari dunia ini. Tapi biar roh-Mu Tuhan yang menguasai akan setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Urapi Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pewahyuan yang daripadamu setiap hari Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang kunci kehidupannya. Ini berdasarkan dari Roma 12 ayat 2. Semua hafal tentunya, pembaruan akan pikiran kita. Ya, saya nggak tulis. Roma 12 ayat 2, saudara hafal ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pada waktu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak mau jadi serupa dengan dunia. Karena Tuhan sudah mengangkat kita, sehingga kita ini tidak lagi berasal dari dunia, tapi kita berasal dari benih firman yang hidup. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, itu keselamatan diterima kita tuntas waktu roh kita percaya, karena roh orang percaya itu sepenuhnya ditebus dalam keselamatan, mati dalam dosa, dihidupkan kembali dalam Yesus Kristus. Jadi seperti yang ini katakan, kita jangan serupa dengan dunia. Dunia ini menarik kita ke bawah. Dunia ini menarik kita dalam dosa. Ya, nah sekarang kalau kita tidak memperbarui budi kita, tidak memperbarui pikiran kita, kita masih punya yang lama. Dan yang lama itu selalu menarik kita. Oleh karena itu kita butuh firman untuk dapat membedakan mana kehendak Allah. Sedangkan kehendak Allah ada yang baik, ada yang berkenan, dan sampai yang sempurna. Kita butuh diperbarui pikiran kita. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 ya. Tetapi ini udah ditulis ya. Coba tolong tulisin semua, roh orang percaya sepenuhnya ditebus dalam keselamatan. Terus 1 Korintus 6 ayat 17 ya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan.
satu roh dengan Tuhan. Kalau kita mengikatkan dirinya pada kuasa yang lain, yang mengaku dia entah Tuhan entah siapa gitu, kita tuh jadi satu roh dengan orang itu, dengan siapa yang kita sembah. Jadi kita hanya mau mengikatkan diri kita ini pada Tuhan. Jadi satu roh dengan Tuhan, satu roh dengan Dia. Nah, manusia batiniah kita setelah kita lahir baru, kita adalah manusia roh ya, roh, jiwa, tubuh. Waktu belum percaya kita mulai dari tubuh, jiwa, roh. Tapi sekarang kita adalah manusia roh. Pusat rohani kita itu manusia batin kita. Nah, itu tempat untuk kita bisa merasa, mendengar, dan mengerti akan hal-hal rohani, akan pewahyuan. Tanpa kita lahir baru, sulit menerima hal-hal yang Tuhan wahyukan. Zaman sekarang masa supranatural, kita butuh untuk kita manusia roh kita ini terus menerus ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan adalah roh, ingat ya, jiwanya. Ketika kita diselamatkan, jiwa ini tidak seperti roh. Roh itu sepenuhnya langsung ditebus dalam keselamatan. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh itu ya. Tapi jiwa itu tempat peperangan. Nah, jiwa ini tidak seketika ditebus. Jadi ada hal-hal yang masih merupakan manusia lama kita. Jadi kalau kita misalnya ada orang lahir baru, dia menggebu-gebu, dia suka ngikut Tuhan, tapi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan apa, keluar sifat lamanya. Nah, itu perlu terus-menerus diperbarui. Dia kalau dilihat orang yang sekedar lihat gitu, jadi batu sandungan, belum tentu. Mungkin dia dalam proses transformasi. Ada proses transformasi yang harus dilalui terus-menerus supaya kita nih dibawa makin lama sampai menjadi serupa dengan Kristus ya. Karena jiwa kita itu dulunya itu dicemarkan oleh dosa. Jiwa, pikiran kita. Coba kita kalau mikir, kita seringkali berpikir negatif. Begitu lihat pikiran negatif jalan. Terus perasaan, kehendak kita juga diseret oleh yang lama, Oleh karena itu kita perlu terima kelepasan dari pikiran lama, kelepasan dari keinginan yang lama, kelepasan dari emosi kita. Emosi kita nih, ya katakanlah baper, emosi kita nih masih sering ditarik sama daging kita yang lama ya, karena dulunya dicemarkan oleh dosa ya. Itu dibutuhkan untuk lepas. Itu butuh firman Tuhan, butuh kebenaran firman, butuh akan rema yang Tuhan beritahukan. Karena rema yang Tuhan beritahukan kepada kita, jika kita mau melakukan, kita akan benar-benar mengalami kelepasan. Karena kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Dan kita perlu untuk mengerti kebenaran, minta supaya Tuhan bukakan mata kita untuk ngelihat, aduh ini firman buat saya. Firman buat saya, membebaskan saya. Kita butuh mata untuk melihat. Bukan seperti yang lalu saya bilang, kalau mata yang melihat itu bukan berarti melihat penglihatan kayak gitu, bukan. Maksudnya mata rohani kita nih melihat gitu ya, melihat firman, di mana firman itu adalah terang. Terang itu menyinari kegelapan yang ada dalam hidup kita, menyingkirkan kegelapan yang ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh berkata, ya Tuhan, aku ngalamin sendiri. Seperti yang tadi Ayub saya doakan itu, seperti yang Ayub katakan di dalam kitab Ayub itu yang saya doakan ya. Jadi kita perlu terima kelepasan dalam pikiran, dalam kehendak, dalam emosi. Dibutuhkan firman Tuhan dalam proses akan transformasi. Ibrani 4 ayat 12.
Sebab firman Allah, kita butuh firman ya. Firman Allah hidup, bukan sekedar diem. Kalau hidup tuh bertumbuh, bergerak ya, ada gerakan gitu. Hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita butuh firman. Jadi siapapun yang ngaku percaya harus tahu firman, harus butuh firman dalam hidup ini ya, karena pewahyuan firman Tuhan itu yang menolong kita. Nah, motivasi jiwa yang mendasar itu satu ya, memperbarui pikiran kita untuk kita memakai pikiran Kristus, Yang kedua, tunduk dan takluk pada kehendak Allah. Kita punya kehendak sendiri. Kita nih pengen ini, pengen itu, banyak enggak kepengenannya. Saya ingat kalau mami saya ngomong waktu saya masih kecil ya, katanya saya ini keinginannya banyak, kata mami saya. Lu tuh keinginannya banyak, kata mami. Ngomongnya baik, kata mami. Saya langsung bilang, ya saya kecepatan ngomong mungkin ya, saya tuh ngomong ini, itu gitu ya. Nah, mami saya ngomong keinginan banyak. Nah, terus saya belajar, iya ya, keinginan saya, tapi belum tentu kehendak Tuhan. Tunduk dan taklukkan kehendak kita pada kehendak Allah. Jadi kalau mentok gitu, istilahnya mentok, enggak seperti yang kita mau gitu tuh ya. Taklukkan pada kehendak Allah. Saya selalu belajar akhir-akhir ini, saudara, saya banyak sekali ngalamin hal-hal seperti ini. Saya mempelajari, saya melihat, memilah-milah. Iya betul, pikir saya tuh seperti firman Tuhan katakan, kita harus selalu belajar untuk kita ini memperbarui pikiran kita, untuk kita ini menundukkan akan kepengenan kita pada kehendak Allah. Terus emosi, serahkan emosi ini pada keinginan Tuhan. Pengennya emosi, pengennya marah, pengennya tersinggung, pengennya jawab gitu ya. Pengennya apalagi pokoknya banyak gitu tuh ya. Nah, itu kita belajar menyerahkan emosi kita. Tuhan tolong saya, ini nih emosi saya, Tuhan tolong supaya Tuhan dikendalikan sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu, keinginan Tuhan tuh hanyalah damai, sejahtera dan hidup. Keinginan Tuhan tuh cuma memberikan hidup dan damai sejahtera. Saya ngerasa saya enggak damai sejahtera, pengennya ngebantah gitu ya. Tapi saya belajar tidak akan membuat damai sejahtera. Belajar nurunin lagi ya, darah sudah hampir segini, turunin lagi. Wah, banyak udah ya, tapi saya nggak bisa cerita banyak di sini ya. Nah, pikiran kita ini nih yang belum ditebus. Setiap pemikiran kita yang belum ditebus gitu ya, belum diperbarui oleh firman itu membawa pemikiran-pemikiran yang salah, yang sudah ditanamkan sedari kita muda mungkin, sedari kita dengar pengetahuan apa gitu ya. Nah, dan kemudian mengembangkan pola pikir yang salah. Karena kita mikir salah, pola pikir kita juga jadi salah. Nah, kalau pola pikir salah, pikiran kita salah, otomatis membawa di dalam pikiran kita ini benteng-benteng, ada kubu-kubu pertahanan. Jadi ada keangkuhan, ada tembok-tembok yang harus kita robohkan. Itu membuat kita, paradigma kita salah, kebiasaan berpikir negatif itu kubu-kubu ada di dalam pikiran kita. Dibangun oleh apa coba? Kalau dikatakan benar, kalau kita membangun sesuatu dalam diri kita itu ada satu keangkuhan. Ya, itu kubu-kubu keangkuhan manusia. Untuk apa? Nentang terus pengenalan akan Allah. Firmannya ngomong begini, tapi bagi saya enggak, ini harus ini. Ini Tuhan firmannya ngomongin, tapi enggak, bahasa saya ini tidak bisa menerima pemikiran yang dari firman Tuhan. Itu kubu. Nah, itu harus diperangi ya. Harus dirobohkan ya. Coba kita lihat Roma 8 ayat 5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau kita masih hidup dari daging, nurutin kepengenan kita, ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Daging sama sekali nggak berguna, ya. Narik kita kepada dosa terus, ya. Padahal Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Dan kita seharusnya menang atas daging. Karena kalau kita percaya akan karya salib Yesus, daging itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Kalau kita mau, kita harus menerima karya salib Yesus. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ingat, keinginan roh, kepengenannya Tuhan itu kita nih hidup dan damai sejahtera. Tapi kadang-kadang pikiran kitanya yang negatif membawa kita untuk ribut melulu. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, musuhnya Allah, ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, ya, tidak mungkin baginya. Nah, kita tahu daging kita nih kan belum ditebus, ya. Daging kita belum tebus. Roh langsung. Kalau jiwa itu mengalami transformasi terus menerus. Nah, sekarang kalau daging itu belum ditebus, istilahnya jiwa yang menguasai, jiwa yang lama menguasai kita tuh ditarik terus kepada keinginan daging, ya. Nah, terus kalau kita lihat, ya, pikiran kita pengennya ini itu, tapi kita tahu bahwa rancangan kita ini bukan rancangan Tuhan, belum tentu rancangan Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Karena itu kita tuh minta gini, ya. Karena rancangan kita bukan rancangan Allah, maka kita itu tahu jalannya kita nih bukan jalannya Tuhan. Belum tentu jalannya Tuhan. Kita melangkah keluar dari rancangan Allah, berarti kita nih lagi jalannya kita sendiri, gitu, ya. Nah, kita kalau mempelajari, pikiran itu merupakan problem dari semua masalah kita, pusat problem manusia, ya. Orang berbuat segala sesuatu yang dia lakukan seperti yang dipikirkan. Mikir gini, lakukan gini. Mikir gitu, lakukan gini. Nah, saya alamin, saudara. Saya kalau ngelihat kejadian akhir-akhir yang saya alami, sebagian saudara sudah tahu yang saya alami, gitu, ya, di Jakarta, gitu, ya. Nah, itu saudara saya itu melakukan apa yang ada di pikirannya sendiri. Melakukan apa yang ada di pikirannya sendiri. Mau diomong gimana. Jadi kita semua yang lain-lain bingung. Pikir-pikir saya harus berani ngomong. Akhirnya saya berani ngomong. Nih, begini saya bilang, ya. Jalan pikirannya kamu itu pengennya pikirannya dia aja, ya mentok terus. Saya mau ngomong banyak-banyak, dia udah pasang tembok buat saya. Jadi ya udahlah, stop sampai situ. Saya dari jauh saja, entah kapan lagi saya bisa nembus ngeruntuhkan tembok Yeriko itu, ya. Kan kita tahu, ya, acap kali proses itu dibutuhkan. Saya lihat ini adalah suatu proses yang dibutuhkan untuk melembutkan kekerasan hati manusia. Ada proses dalam hidup kita. Jadi ada hal-hal yang kalau namanya proses itu nggak enak, ya. Nah, ada hal-hal dalam hidup kita yang ngalamin proses. Itu Tuhan punya maksud, saudara. Tuhan punya maksud untuk apa? Untuk kita ini melihat sesuatu yang belum kita lihat, tapi Tuhan pengen nunjukin nanti kamu bisa lihat, tapi harus melalui proses ini, dan proses itu nggak enak. Nah, itu juga yang dialami oleh yang saya ceritakan tadi, ya. Dia belum melihat sesuatu yang tidak dapat dia lihat, yang belum dapat dia lihat sebelumnya, ya. Kalau kita lihat orang bisa sukses karena pikirannya. Dalam pekerjaan bisa sukses dalam pikirannya. Tetapi dalam hal yang lainnya, misal dalam hal
kedokteran gitu ya, dalam hal apa sih kedokteran itu istilahnya kedokteran lah pokoknya istilah kedokteran. Dokter lebih pinter kan? Dokter lebih pinter. Tapi dia mulai berpikir dengan pikirannya, ngebahas ini, itu, ini. Memang bagus sistematik. Adik-adik. Semua menolong dia gitu. Tapi dalam hati saya, waduh, udahlah dalam hati saya, nggak bisa diomong lah, pokoknya nggak tahu gimana gitu tuh ya. Nah, kalau kita mulai ngelihat, ketika kita proses kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kita nyadari, oh Tuhan, iya saya salah, saya keliru. Nah, di situ mata kita mulai dibukakan Tuhan sedikit demi sedikit, mulai bisa ngerti, mulai bisa paham apa maksud Tuhan, sehingga kita ini ketika kita sudah tahu, udah ngerti, udah ngelihat, udah paham, maka kita ini diubahkan oleh Tuhan. Coba kita lihat lagi yang tadi Ayub 42 ayat 4 sampai 5. 42 ayat 4 sampai 5 Ayub ya. Firman-Mu, ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan, dengarlah, maka Tuhanlah yang akan berfirman. Tuhan akan menanyai kita supaya kita memberitahu Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tapi Tuhan minta kamu, saya mau Tuhan nanya sama kita, kamu jawab kita gimana Tuhan, kita bisa jawab. Tuhan maha tahu, kita nggak tahu apa-apa, kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tapi kita suruh ngasih tahu Tuhan, minta ampunlah sama Tuhan. Nah, akhirnya mata terbuka, Tuhan kasih tahu, hanya dari kata orang saja, saya tuh ngomong tentang engkau. Jadi belum alami, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dari kata orang, dari kita belajar ini dan itu, nuntut ini dan itu, ikut seminar ini dan itu, tapi baru dari kata orang. Tapi ketika ngalamin proses, ketika anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan datang, kita sadar betapa sombongnya kita, betapa kita nih membanggakan diri sendiri, betapa kita ini yang dikatakan semua karena aku. Tapi Tuhan berkata, bukan oleh karena kekuatanmu, tapi oleh karena roh Tuhan. Nah, ketika kita nyadarin akan hal itu, maka kita bisa mengatakan, dulu kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Maksudnya mataku sendiri memandang engkau nih, memandang setiap peristiwa di mana engkau sedang menunjukkan jalan. Memandang segala sesuatu yang dialami, bahwa Tuhan Immanuel menyertai kita. Memandang segala sesuatu yang kita rasakan, oh Tuhan, yang kita rasakan ini terlalu sebenarnya kita tidak kuat, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan menyadari bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua pikiran yang keliru, semua kepengenan yang keliru ini itu putar balik. Dan emosi kita gitu ya, serahkan ke Tuhan untuk dalam kendali Tuhan, baru kita berkata, Tuhan baru mencelikkan mata kita, ya Tuhan, saya sudah melihat segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Saya salah, saya keliru, saya berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi pikiran kita nih diperbarui ya. Pikiran kita perlu sekali diubah. Diubah tentang cara kita memandang. Memandang siapa? Memandang orang lain, memandang diri kita sendiri, siapa kita, nggak ada apa-apanya. Terus memandang Tuhan, memandang situasi kehidupan. Minta supaya Tuhan, saya mau berubah dalam cara memandang kita. Sebab kalau cara pandang kita salah, kita akan melakukan yang salah. Karena pikiran kitanya udah keliru gitu ya. Itu pikiran harus diperbarui ya. Karena pikiran itu akan mengubah sikap dasar kita. Nah, sikap berubah dan banyak hal lain berubah waktu Tuhan menyampaikan, waktu Tuhan ngomong, waktu Tuhan memberitahukan pada kita yang tidak kita lihat sebelumnya. Sekarang Tuhan kasih tahu, baru kita iya ya, dulu kita nggak ngerti, sekarang Tuhan kasih tahu. Sekarang Tuhan kasih tahu. Nah,
Kita lihat Mazmur 119 ayat ini ya, ubah cara kita memandang. Ya, sekarang kita lihat tadi itunya tulisannya Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita semua adalah orang-orang bodoh tanpa firman itu disingkapkan kepada kita. Enggak ngerti apa-apa. Oleh karena itu kita minta Tuhan kayak mau memperbarui pikiran saya. Tapi Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan pengertian, memberikan terang, supaya mata hati kita ini bisa melihat jalan-jalan yang Tuhan beritahukan kepada kita. Nah, setan itu berkuasa dengan kuat dalam hidup kita apabila ia tersembunyi. Roh jahat nih, kalau tersembunyi, kitanya enggak ngerti nih ada roh jahat gitu ya. Seperti saya katakan sebelumnya, ada satu kegelapan, ada roh jahat tersembunyi. Saya diberitahukan, lalu saya lihat, iya benar, saya udah sampaikan saudara, tapi dia nggak ngerti. Saya sudah sampaikan. Nah, bila itu tersingkap, maka bisa disingkirkan. Kalau tetap tersembunyi kita yang nggak lihat, kita nggak lihat yang tersembunyi, gimana kita bisa menyingkapkannya? Gimana kita bisa membuatnya lepas dari kita? Jadi kita harus tahu akarnya, dasarnya, yang mencengkeram akan kita nih apa. Kalau kita, Tuhan tolong saya bisa lihat nih, yang gelap ini yang dipegang oleh si jahatnya apa. Kalau kita tahu, kita bisa perkatakan firman, bukan kuat gagah kita. Ingat, kuasa perkataan dan iman kita mau usir dia. Kita diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Kita pergunakan, kita perkatakan, maka kita akan dilepaskan dari cengkraman si jahat itu. Supaya dia pergi dari kita. Nah, kalau kita pelajari lagi ya, hal-hal yang kita percayai itu penting. Karena ya, suatu hasil pemikiran, gagasan, seperti contoh yang tadi saya katakan, membuat kita hidup secara tertentu. Hidupnya ini hasil pemikiran saya, nanti saya gini. Jadi sikap gaya hidup kitanya begini. Kalau keliru, kita menuju keliru. Kalau benar, kita terus menuju kepada yang benar ya. Itu hati-hati dengan hasil pemikiran kita. Jadi kita harus percaya sesuatu pemikiran yang hanya dari Tuhan. Nah, terus hasilnya pemikiran kita nih. Hasil pemikiran kita itu menghasilkan buah otomatis ya, menghasilkan buah. Buahnya itu apakah buah roh atau kedagingan? Pemikiran kita yang salah menarik kita untuk melakukan hal-hal yang dari daging, tetapi yang dari roh akan membawa kita kepada hidup dan damai sejahtera. Terus apa yang kita percayai itu memimpin, mengarahkan kita pada maksud-maksud Allah atau menjauhi Allah. Jadi gagasan-gagasan dari orang-orang, kita harus hati-hati ya, membawa kita untuk mendekat kepada Allah atau membuat kita jauh dari Allah. Karena perkataan itu adalah roh. Orang yang menyampaikan pada kita itu menyampaikan itu adalah roh. Roh itu nyebar. Jadi umpama pemikiran orang itu seperti ke-10 pengintai mempengaruhi. Nah, membawa kita nih beriman atau menjauh dari iman. Nah, kita harus hati-hati dengan apa yang kita percayai. Karena itu semua mempengaruhi akan tujuan kita untuk hidup yang kekal. Kalau kita lihat lagi ya, banyak orang bahkan dunia hidup dengan tidak benar. Banyak hal-hal yang tidak benar. Makin kesini makin banyak yang tidak benar saudara. Karena apa? Yang mereka pikirkan adalah yang salah, yang tidak baik, yang jahat. Ya, karena apa? Belum diperbarui jiwanya. Sebagian besar dari dunia ini, kota kita, bangsa kita, sebagian besar belum diperbaharui akan pikirannya, kehendaknya, emosinya. Jadi semaunya melakukan segala sesuatu ya. Jadi masih diselubungi oleh gelap ya. Puji Tuhannya apa? Kita punya kuasa terang Injil. Injil adalah terang. Itu
menghancurkan semua kuasa-kuasa dari roh-roh kegelapan yang membutakan pikiran manusia. Pikiran manusia dibutakan oleh kenikmatan hidup. Oleh apa? Oleh apa yang menjadi keinginan mata kita. Tapi kalau Injil diberitakan, kuasa yang menyertai Injil itu mempunyai kekuatan untuk membuat orang percaya kepada Tuhan. Ada kuasa ya. Kita lihat di dalam Yohanes 1:45. Ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dalam Yesus, dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Tadi lagu tadi kan ada kan, Shining of Your Glory ya. Bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi kita harus punya terang, kita harus punya firman. Supaya jiwa kita ini, pikiran kita, kepengenan kita, perasaan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi hanya terang Tuhan yang boleh ada dalam diri kita untuk menyingkirkan semua kegelapan yang ada ya. Nah, firman Tuhan memerdekakan kita dari setiap roh-roh yang ingin mengontrol akan pikiran kita. Karena mengontrol pikiran kita, maka mengontrol akan hidup kita. Jadi kita butuh firman Tuhan. Kita butuh firman itu memperbarui pikiran kita. Memperbarui pikiran kita, menundukkan akan pikiran kita pada hukum-hukum Allah. Dan kita menyerahkan emosi kita kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang bisa saya sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini diajar tentang kunci kehidupan. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Abigail tadi ya. Kunci kehidupan itu adalah pembaruan pikiran memangnya. Kalau pikirannya kita benar, kita itu bisa sehat. Kita bisa tidak khawatir. Kita bisa menjalani segala sesuatu dengan penuh sukacita, betul enggak? Tapi kalau pikiran kita dipenuhi oleh segala sesuatu ketakutan, ya, kekhawatiran, ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Sebenarnya selama perjalanan hidup kita hari itu buruk. Karena apa? Karena rasa ketakutan. Dipengaruhi oleh roh kedagingan, dipengaruhi oleh jiwa kita yang selalu tidak stabil, sehingga hatinya tuh nggak enak, ya. Membuat apa yang kita lihat, ya, itu pikirannya kita sudah negatif semuanya. Begitu pikiran kita negatif karena dipengaruhi oleh jiwa kita yang tadi, kedagingan itu, akibatnya sepanjang hari ini kita tidak ada damai sejahtera. Jadi kunci kehidupan itu benar, memperbarui pikiran kita sesuai selaras dengan pikiran Kristus. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak rindu untuk diperbarui pikirannya Tuhan. Tetapi Engkau tahu jiwa kami Tuhan selalu dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami. Kadang-kadang kami melihat sesuatu yang seolah-olah lebih baik, mengakibatkan mempengaruhi pikiran kami, sehingga kami kurang bertanya-tanya kepadamu. Ingin menerapkan segala sesuatu yang kelihatan baik menurut pikiran kami. Dan akhirnya kami akan mengalami kegagalan. Tuhan, Engkau tahu, hidup kami tidak sama dengan kehidupan orang-orang yang di luar. Hidup kami Engkau yang menentukan. Biarlah Engkau menentukan langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Pagari jalan kami, pagari pikiran kami, biar selaras dengan pikiran-Mu.
Sekalipun kami tahu kadang-kadang pikiran-Mu tidak pas dengan pikiran kami, tapi ajar kami mengerti. Itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Pagi ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan hari Selasa yang lalu, untuk kami mengubah cara hidup kami. Kami bekerja dengan all out, kami melayani Engkau dengan all out. Kami mau percaya kepadamu all out Tuhan, tidak percaya kepada yang lain, hanya percaya kepadamu, hanya percaya kepada firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami juga tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau tetap mengontrol akan keadaan pemerintahan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden serta semua stafnya yang saat ini sedang bekerja mati-matian untuk benar-benar ingin menanggulangi akan segala perkara yang bakal terjadi di Indonesia ini. Engkau yang akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga semua yang direncanakan yang baik Tuhan yang dilakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan mengendalikan segala-galanya. Kami mengucap syukur karena di kota ini masih ada hujan, masih ada kestabilan. Kami percaya Engkau tetap akan memeliharakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu persoalan kami. Engkau tahu Tuhan akan semua yang terjadi, ketakutan dan kekhawatiran kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Buka jalan Tuhan. Buka jalan dalam usaha kami, dalam pergumulan kami. Engkau datang dan Kau menyelesaikannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami minta kepadamu ya Tuhan, daya tahan tubuh yang baru, supaya daya tahan tubuh kami ini kuat dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan daya tahan tubuh baru yang dari Ilahi, memasuki akan tubuh kami, mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami dan tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pembaruan pikiran kami. Barui pikiran kami Tuhan, menjadi pikiran Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan membuat lawatan, tuaian di seluruh Indonesia dan di seluruh 5 benua. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan melakukan dengan kuat kuasa-Mu sampai semua rencana-Mu penuh. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang dari surga memenuhi akan hidup kami dan meliputi akan hidup kami. Meliputi akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami serta hati kami. Engkau yang akan memerintahkan
Semua kuasa-Mu memerintahkan untuk menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Bapa, kami mau minta pengurapan dalam usaha dan pekerjaan kami dengan kami lakukan dengan tangan dan perjalanan kami dengan kaki kami. Tolong Tuhan, supaya perjalanan kami hari ini, semua yang kami kerjakan hari ini, kami dapat lakukan dengan prima oleh karena kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.